eh, moderator ya. Saya salam dulu ya, salam liko dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman pemuda Dewan Dakwah, simpatisan semuanya. Tema ini menarik sekali tentunya, dan saya juga bukan kapasitas mewakili DSN ya. Dan juga di DSN baru 2 tahun ini, artinya masih mualaf, masih baru, dan bidangnya adalah bidang IKNB, industri keuangan non bank. Jadi saya fokus di asuransi, di modal venture, di pegadaian, leasing dan sebagainya. Nah, di MUI itu ada komisi fatwa MUI, ada DSN, itu harus dibedakan. Biasanya terkait halal dan haram itu di komisi fatwa, bukan di DSN. Makanya fatwa tentang bunga bank itu dikeluarkan oleh komisi fatwa. Termasuk kajian cryptocurrency ini dibahas di komisi fatwa. Nah, kalau DSN lebih pada fatwa-fatwa yang sifatnya dibutuhkan oleh industri keuangan. Jadi DSN itu fatwa lahir dari kebutuhan industri keuangan, ya, dari bank, dari BPRS, dari asuransi, dari pasar modal, dari rumah sakit syariah. Nah, di DSN ini ada tahapan-tahapan dalam memutuskan sebuah kasus ya. Bentuknya itu bisa sertifikat halal, bisa fatwa, bisa panduan. Dan muncul kasus itu ketika ada dari industri. Makanya ketika ramai berbicara cryptocurrency, DSN itu belum ada keputusan. Ya. Tapi masih dalam tahap kajian. Dan kajian ini pun tidak bisa dipublish. Ya. Yang bisa dipublish itu adalah fatwa dan panduan. Hanya mungkin secara individu dari anggota DSN ada yang mencoba menjawab itu, seperti Dr. Oni ya, tentang kajian kita ini. Dr. Oni sudah menjawab ya tentang NFT ini. Nah, kalau saya sih melihatnya begini, ini kan termasuk fikih nawajil ya, fikih aktual. Perkembangan fikih muamalah itu sangat dinamis. Ya. Akad saja ada akad yang musamad, akad yang memang sudah ada di zaman Nabi, artinya akad ini sudah disebutkan oleh Nas. Ada akad yang guer musamad, ya, mustajadat, akad yang baru. Jadi dalam konteks teori akad pun ada dinamisasi. Termasuk tentang uang, ya, kita meyakini bahwa uang itu dinamis. Uang itu akan terjadi dinamisasi uang. Dan kita memahami bahwa syariah itu akan selalu dinamis juga ya, dalam menghadapi kasus-kasus muamalah baru. Jadi kita di DSN ini punya manhaj ya. Kita ini memadukan antara as-sabat wa tatawur. Mana doktrin yang sifatnya sabat, abadi, yang tidak pernah berubah. Mana fikih muamalah yang akan mengalami tatawur, dinamisasi. Termasuk masalah uang, ya, pemahaman dewasa nasional itu terhadap uang, bahwa uang itu sifatnya bukan masru, tapi uruf. Dinar dan dirham diakui dan digunakan oleh Nabi dan kehidupan Islam itu bukan masuk, tapi berdasarkan uruf.
Lalu dari uruf ini akhirnya dilegitimasi oleh syariat. Karena dalam uang dinar dirham ini ada maslahat. Ya. Makanya Umar bin Khattab punya ide karena sulit mengakses emas dan perak, akhirnya punya ide bagaimana kalau kita membuat uang dari kulit unta. Ya. Tapi ide Umar ini direspon oleh sahabat lainnya, bahaya kalau kita membuat uang bahannya dari kulit unta, nanti banyak unta yang disembelih, banyak negatifnya. Makanya ketika negara-negara Muslim merubah dari uang the real money, ya, dinar dirham ke uang kertas, itu mereka menerimanya. Karena yang namanya bahan uang itu sifatnya tatawur, dinamis. Ya. Jadi uang itu akan dinamis. Dari emas perak berubah ke uang ke tembaga, terus ke flat money, ke uang kartal, kertas. Nah sekarang trennya itu ke uang digital. Bahkan BI sudah meluncurkan digital rupiah. Jadi sebenarnya fikih muamalah itu sangat antisipatif dan solutif, gitu ya. Nah ke depan saya yakin akan terjadi pergeseran dari penggunaan electronic money. Kan kalau electronic money kan sudah diterima, makanya Dewan Syariah Nasional mengeluarkan panduan tentang electronic money syariah. Kenapa? Karena ini sudah memenuhi syarat uang. Ya. Nah, berbeda dengan cryptocurrency. Kalau uang elektronik sudah diterima oleh DSM, kenapa? Karena persyaratan kriteria uangnya terpenuhi. Sementara di cryptocurrency ini, kenapa cenderung mengharamkan lembaga-lembaga fatwa, bukan hanya MUI ya, Muhammadiyah, NU, ya. Cryptocurrency itu sangat masih menakutkan di kalangan para ulama karena tasawurnya, takyif fikihnya itu memandang cryptocurrency ini belum jelas jenis kelaminnya. Apakah dia sebagai uang, alat tukar, atau dia sebagai komoditas, aset yang berharga. Jadi jenis kelaminnya belum jelas. Ketika sebagai uang, dia harus memenuhi kriteria uang, bahwa uang itu adalah, ya, dia harus diterima oleh masyarakat. Ya. Kalau bahannya bisa dari kulit, ya, bisa digital, itu terserah. Yang penting syarat uang itu adalah yukobil, diterima, aman ya oleh masyarakat luas. Artinya diterima oleh masyarakat. Sebagaimana dinar dirham sudah diterima oleh masyarakat saat itu. Yang kedua, karena uang itu public goods, ya, milik publik, maka uang ini harus diakui oleh otoritas negara. Ketika Bitcoin, kenapa Bitcoin itu ditolak oleh mayoritas negara? Ya karena tidak terpenuhi sebagai unsur uang. Ya, syarat uang itu kan banyak. Ada syarat legal, ada syarat fikih. Kalau syarat legal, ya undang-undang yang mengatur. Kita lihat undang-undang BI. Menteri Keuangan selama ini tidak mengakui Bitcoin sebagai alat tukar, makanya kita melarang. Termasuk cryptocurrency. Sebelum kita ke NFT ya, kita ke pokok masalahnya dulu. Di cryptocurrency ini banyak yang menolak, ya, termasuk negara-negara karena sebagai alat tukar dia tidak terpenuhi. Jadi jenis kelaminnya belum jelas. Ya. Nah, ketika tidak terpenuhi syarat uang secara fikih maupun secara undang-undang, ya kita menyebutnya apa ini gitu ya. Kalau tidak termasuk uang berarti kemungkinan yang kedua dia sebagai sil'ah, barang berharga. Nah, sil'ah pun dalam fikih kan ada kriterianya. Masuk nggak ini sil'ah? Sil'ah itu kan ada wujudnya. Oke, kita menerima konsep sil'ah juga yang tidak berwujud. Yang penting bernilai, berharga. Nah, sekarang pertanyaannya Bitcoin, cryptocurrency, dan yang lainnya itu berharga di kalangan siapa? Nah, takut-takut ini tren saja kan? Tren saja. Nah, jadi ketika dia sebagai sil'ah,
sehingga dijadikan instrumen investasi, dia terpenuhi syarat atau tidak. Ya kenapa harus memakai syarat? Ya karena ini sekali lagi yang namanya alat investasi dan uang itu public goods, itu harus diterima. Ya, ini diterima oleh komunitas. Nah, ini saya akui ya, Bitcoin itu juga diterima oleh komunitasnya. Tapi selama ini Bitcoin ini fluktuatifnya, spekulasi sangat tinggi. Bahkan kemarin banyak yang rugi itu Bitcoin. Cina dulu mengizinkan transaksi Bitcoin, tapi sekarang Cina melarang keras. Kenapa? Karena itu mengganggu ekonomi makro. Ya. Jadi ujung-ujungnya kembali ke dasar-dasar syariat, maslahat dan mafsadatnya, madorot dan manfaatnya itu harus dipertimbangkan. Yang kedua konsep teori uruf. Ya, nanti uang Bitcoin, cryptocurrency ini nanti diterima atau tidak oleh masyarakat luas. Dan gongnya itu adalah tadi otoritas negara. Apalah artinya uang kalau tidak ada yang menjamin. Dalam hal ini ya siasah maliyah, kebijakan politik yang menentukan. Nah, ada sebuah negara yang mengakui Bitcoin dan cryptocurrency, ya itu mungkin ingin tampil beda ya. Tapi sekali lagi ini sifatnya prediksi, dan yang namanya prediksi bisa kemungkinan cryptocurrency ini sebagai mata uang kalau syaratnya terpenuhi. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita ya, fenomena NFT ini apakah halal apa haram gitu ya. Halal dan haram itu sifatnya istihadiah. Kan ada haram nas yang tidak bisa digugat ya, keharaman bangkai, riba itu sifatnya nas. Ada yang sifatnya haram istihadi. Kalau haram istihadi itu ya kemungkinan beda. Seperti keharaman rokok kan itu istihadi ya. Karena masih ada sebagian yang menganggap rokok itu tidak haram, itu istihadi. Termasuk kasus-kasus seperti ini, Bitcoin ya. Karena di Bitcoin itu juga responnya ada juga mufti yang dari Qatar kalau nggak salah ya, yang membolehkan Bitcoin gitu ya. Walaupun mayoritas sih mengharamkan. Nah, fenomena Gojali ini ketika lukisan digitalnya bisa dijual belikan dengan alat tukar cryptocurrency, ini menarik sekali ya. Kenapa? Di tengah psikologi manusia hari ini ingin cepat kaya, cepat untung dengan jalan pintas. Maka ketika ada produk seperti ini, pasti direspon. Saya yakin di era digital ini ada produk-produk turunan seperti ini. Mungkin sekarang fenomenanya adalah gejala Al-Ghazali. Ke depan mungkin ada, setelah Al-Ghazali mungkin Eldul ya. Ada Al-Ghazali, ada Dul. Fenomena ini akan terus mengalir, saya pikir akan mengalir. Tapi nanti sumbernya itu adalah tadi cryptocurrency sumbernya itu. Kalau uang elektronik sudah boleh karena sudah digunakan, sudah diterima. Ya, itu sebagai dompet virtual ya. GoPay, apalagi yang Dana, semua elektronik sudah diterima. DSN sudah memberikan panduan. Tapi ketika masuk ke cryptocurrency, nah kemarin para alim ulama NU, Muhammadiyah gitu ya, di PSI sendiri belum memutuskan ini ya, cryptocurrency ini. Kemarin sudah mengeluarkan lebih kepada kesimpulannya adalah sadu jaroi ya, haram ya, karena tidak memenuhi kriteria ya. Karena nanti ujung-ujungnya adalah teori maslahat mafsadat. Kalau ini maslahat, nanti maslahat ini harus dikeluarkan oleh terutama oleh ulama dan ahli yang kompeten di bidang ini. Jadi maslahat dan tidaknya itu ukurannya nanti para ahli. Nah, saya menghargai hasil kesimpulan Komisi Fatwa MUI ya.
terus NU juga sangat hati-hati, Muhammadiyah juga sangat hati-hati menganggap bahwa cryptocurrency ini baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi masih dianggap banyak penyakit ekonominya, ada unsur borornya yang sangat kuat dan sebagainya. Tetapi ini tidak harga mati, tidak harga mati. Bisa jadi ke depan seiring dengan digitalisasi ekonomi, terjadinya uang digital, cash digital, saya pikir nanti fenomena ini akan tergantung uruf penerimaan masyarakat. Bisa jadi NFT itu nanti halal, ya. Bisa jadi halal, karena prasyarat sebagai objek jual beli itu boleh. Harta itu bukan yang berwujud, yang tidak berwujud pun yang disebut dengan hak cipta, ya, hak intelektual itu kan sebagai kekayaan. Jadi akarnya adalah fenomena NFT ini adalah jual beli hak intelektual. Lalu alat pembayarannya adalah cryptocurrency. Cryptocurrency, Bitcoin itu memiliki keunggulan, ya. Apa keunggulannya? Ini sifatnya peer to peer, tidak melibatkan perbankan. Jadi sebenarnya kalau uang Bitcoin, cryptocurrency ini diterima, wah ini dahsyat sekali. Kenapa? Karena akan mengkikis peran perbankan. Nah, tentunya ini tidak direstui oleh para ekonom makro, ya, tidak direstui oleh negara. Kalau uang cryptocurrency ini dijadikan alat tukar, lalu meminimalisir kemadaratannya, ya, ini diterima, dilindungi oleh undang-undang, wah ini bisa terjadi revolusi, ya, revolusi ekonomi, karena akan mengkikis peran perbankan. Kalau uang elektronik kan tetap masih terintegrasi ke perbankan, ya. E-money itu masih terintegrasi ke perbankan. Tapi kalau cryptocurrency dia sudah lepas, dia sudah punya dunianya sendiri. Nah, ini yang mungkin kenapa banyak kekhawatiran di kalangan lembaga fatwa bahwa cryptocurrency ini masih dicurigai karena mengandung maisir, ya. Doror itu membahayakan, ya. Membahayakan secara makro. Terus memang sudah terjadi bahwa cryptocurrency ini banyak digunakan untuk kepentingan yang ilegal, gitu, ya. Bahkan kemarin di Kanada, di mana ya, cryptocurrency ini dijadikan alat pembayaran untuk prostitusi, beli narkoba, ini sudah ini, ya, penyalahgunaannya, gitu, ya. Tapi kemungkinan diterima bisa jadi karena ke depan tadi masyarakat global semua berbasiskan digital, apalagi sekarang Facebook sudah punya konsep baru, metaverse. Saya yakin nanti kalau kita menggunakan teknologi metaverse ini, kita akan transaksi. Ketika kita masuk ke itu, transaksinya pakai apa? Pasti uang elektronik. Nah, ini kita tunggu aja tanggal mainnya, ya. Kita tunggu tanggal mainnya. Fikih muamalah itu ada yang sifatnya sabat, harga mati, ya. Ada yang sifatnya tatawur, yang dinamis. Saya pikir uang itu akan dinamis, ya, tergantung uruf penerimaan masyarakat dan legalitas. Jadi ketika berbicara NFT ini ada dua pendekatan, pendekatan fikih, pendekatan legal. Ketika legal sudah oke, fikih akan ikut. Ingat, fikih muamalah itu harus mengikut ke konun. Ya. Jadi legalnya dulu, kalau misalnya sih legalnya dulu. Jadi kebijakan negara. Kata fikih oke, misalkan kata fikih menikahi seorang perempuan walaupun belum usia 18 tahun tapi dia sudah haid, secara fikih halal. Tetapi secara legal, konun, bahwa di Indonesia perempuan yang dinikah itu usia 18 tahun. Nah, itu bisa terjadi begitu. Bisa jadi NFT ini transaksi yang secara kriteria jual beli itu halal. Dia jual beli karya seni, ya, hak intelektual, lalu dibayarkan dengan cryptocurrency,
Di situ tidak ada unsur madorot, ya, penjual, pembeli, transaksinya jelas. Tetapi secara legal negara masih belum menyetujui. Nah, itu dua aspek ini harus kita pertimbangkan. Aspek hukum positifnya, aspek fikihnya. Tapi secara fikih, cryptocurrency ini banyak kemungkinan. Tetapi selama ini banyak yang mengharapkan karena sadu zaroi tindakannya. Sesuatu yang boleh tapi dampaknya bahaya, masih banyak membahayakan jadi haram. Ketika dampak itu tidak ada, bisa jadi terjadi perubahan fatwa, ya. Sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah itu dulu termasuk punya fatwa kontroversi, yaitu boleh menjual emas dengan cara dicicil. Sementara jumhur tidak boleh, karena yang namanya emas dan perak itu barang ribawi. Tidak boleh dicicil, harus nakdan binakdin, ya. Harus takobud. Tapi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menilai emas saat itu sudah tidak lagi sebagai alat tukar, tapi sebagai komoditas. Nah, ketika sebagai komoditas, dia berhak dijual belikan baik secara tunai maupun secara cicil. Dan akhirnya fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini dijadikan rujukan DSN dalam memberikan fatwanya tentang cicilan emas dan perak. Sementara jumhur mayoritas itu tidak boleh. Nah, bisa jadi mungkin hari ini keputusan lembaga fatwa cenderung mengharamkan karena ketika di tahqiqul manatnya kita diteliti, ya, manat hukumnya ternyata cryptocurrency ini, NFT ini masih banyak maisirnya, ya, spekulatifnya tinggi, taruhannya tinggi, dan tidak terpenuhi sebagai unsur sil'ah, ya, barang berharga, ya, akhirnya diharamkan. Tapi suatu saat ketika perubahan masyarakat berubah, NFT ini akan terjadi penerimaan masyarakat yang luas, madorotnya sudah berkurang, tidak ada. Ini adalah jual beli hak cipta, hak intelektual, lalu cryptocurrency-nya pun diakui oleh negara, maka hukum akan berubah. Jadi kita menghukumnya tidak final. Saat ini takyif fikihnya ya haram, ya, karena ilat hukumnya yang terbaca hari ini banyak madorotnya, banyak unsur maisir, gorornya. Nah, goror itu kan nanti ada tingkatan. Ini gorornya sudah goror pahis, ya. Ketika gorornya sudah yasir kan boleh. Nah, itu tergantung nanti penerimaan masyarakat. Bagaimana perkembangan cryptocurrency NFT ini akan menjadi sebuah tradisi baru atau tidak, atau fenomena sementara, ya. Bisa jadi ini hanya fenomena sementara. Saya yakin kalau ini dijadikan instrumen investasi, dijadikan uang, ini akan diakui oleh dua hal. Tadi secara fikih harus diakui oleh pendekatan uruf am, bukan uruf sebagian, tapi uruf am. Kalau ini sebagai instrumen dan alat tukar harus diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, ujung-ujung adalah siasah maliyah. Ya, untuk menghilangkan khilaf, maka keputusan pemimpin, kebijakan itu adalah yang akan menentukan ini legal atau tidak. Mungkin itu, saya sendiri belum mengkaji secara serius, secara mendalam, ya, karena toh di DSN pun belum membahas tentang NFT ini. Hanya mungkin orang per orang saja, ya. Tapi akar masalahnya ada dari cryptocurrency dan itu sudah dihukumi, kita akui keputusannya. Tapi bagi saya ini adalah bagian dari fikih muamalah yang sifatnya dinamis. Bisa mungkin ada terjadian fatwa tergantung nanti di lapangan seperti apa, ya. Karena kata Imam Asy-Syatibi, memutuskan hukum itu ada 3 unsur. Nas, realitas, itu harus dihubungkan, ya. Ada nas, ada realitas, ada rasio juga, harus main juga di situ. Nanti akan melahirkan keputusan hukum yang matang. Mungkin itu, Kang, ya. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan materi. Ya, saya juga belum siap sebenarnya, ya. Saya juga bukan orang DSN lama, saya baru belajar juga. Terima kasih.